Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast pertamanya Sehati nih, barengan sama Husna dan juga Hena. Yeay, di sini kita udah kedatangan dua narasumber yang cantik, berprestasi dan juga soleha juga ya, insya Allah. Langsung kita sapa. Zula dan Siska. Yeay, selamat datang Zula, Siska. Jarang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siska? Baik, Siska. Alhamdulillah baik. Santai Siska, santai. Relax. Oke teman-teman, di sini di podcast pertama kita kali ini kita pengen ngajak Siska dan juga Zula ngobrolin tentang pengalaman mereka di dunia per-MTQ-an. Tentunya udah banyak banget ya. Kita Udah berapa? sempat ngobrol sama Zula ya. Kita sempat live bareng sama Zula Di Instagram ya. di Instagram. Kalau yang belum lihat di Instagram @sheila_fm_batam. Iya. Oke, Zula, udah berapa lama sih bisa dibilang berpengalaman gitu terjun ke dunia per-MTQ-an? Mulai MTQ itu sebenarnya memang dari kecil, dari SD. Cuman bisa ikut nasional tuh dari mulainya kelas 1 SMP gitu. Terus sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? Coba itu. Kalau nasional berapa ya? Udah banyak banget. 6, 7. Tiap tahun. Tiap tahun ya? Enggak juga. Kalau Siska? Mulai barengan nggak sih sama Zula? Iya. Siska dulu. Oh, Siska dulu malah. Ya, Siska dulu. Apanya nih yang dulu? Yang nasionalnya. Nasionalnya. Ini aku ikut kejuaraannya apa? Ikut Kayak MTQ-nya. lomba MTQ-nya. Iya. Iya, Siska dari Yang pertama kelas Siska. 5 SD ya. Oh, 5 SD. 5 SD. Masya Allah. Udah lama banget ya? Iya dah. Masih. Itu ikut MTQ emang kesenangan sendiri atau gimana sih sekarang ya untuk sekarang, atau kayak ini udah kewajiban nih, udah dipercaya sama orang nih buat ikut MTQ, terus akhirnya ya udah setiap momen tuh ikut terus gitu. Ya coba Siska dulu jawab. Kalau Siska sih impas. Ingin dari diri sendiri juga, ada merasa tanggung jawab juga gitu. Gimana ya? Seneng aja gitu kalau karena udah kebiasaan gitu kan. Jadi pas nggak ikut tuh kayak rindu kali rasanya tuh. Aneh lah gitu. Aneh ya, ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Kalau Zul Teman-teman gimana? ikut. Iya benar sih sama. Soalnya kan memang dari kecil memang di dunia ini gitu. Jadi lama kelamaan hobi gitu. Jadi Melekat bukan gitu karena ya? iya. Iya. Jadi kalau nggak ikut tuh kayaknya memang sepi gitu. Kayak ya bisa dibilang karena hobinya di situ. Iya, Jadi betul. Oke, berarti dalam tanda kutip nggak ada beban sama sekali. alhamdulillah nggak ada beban. Nggak ada ya, karena udah hobi, udah cinta gitu ya. Masya Jadi Allah. sama tempat kan ya? Zula sama Siska belajar MTQ. Iya belajar itunya koriknya sama. Iya, sama. Oke, selama ikut MTQ, momen yang sampai sekarang masih diingat, mungkin ada hal-hal yang tidak terduga terjadi sebelum kita nampil tapi gitu. sebelum Zula jawab nih, kita nanti biar teman-teman tahu juga, kita udah ngadain Q&A Iya. di Instagram Zula sama Siska. Jadi nanti teman-teman yang nanya di sana akan kita jawab ya, tapi di akhir video. Oke. Ditahan dulu jawabannya, nanti kita baca, oke? Zula. Iya. Aduh kamu diinterogasi. Langsung musik jeng. Jeng gitu ya. Zulan sama Siska ini bisa dibilang sebagai konten kreator ya? Iya dong. Iya ya, iya kan? Iya dong. Iya dong. Pasti nggak pasti deh, kayak pernah nggak sih dapat hate comment dari netizen? Iya. Kalau Zula pernah sih. Nah, aku sempat baca sih satu head comment muncul. Iya benar. Iya benar. Tapi Zula memang lihatnya ya lihat hati gitu. Tapi nggak dipikirin banget gitu ya. Itu memang apa ya? Mungkin hak mereka. Iya. Untuk menyampaikan pendapatnya. Itu balik lagi ke kita. Kita menyikapinya seperti apa. Kalau kita menanggapinya ya bakal berlanjut gitu kan. Tapi kalau kita hanya menanggapinya sekedar, mungkin itu bisa dimasukkan untuk kita juga gitu kan. Ya tergantung cara kita menanggapi head comment itu. Tapi Zula pernah mikir nggak sih, kan Zula nih bikin konten yang positif, ada kaitannya dengan Al-Quran. Zula pernah mikir nggak, kenapa sih masih ada hate comment? Ini kan kontennya bagus, baik gitu. Ya mungkin gimana ya, niat itu kan memang dari diri sendiri. Orang juga nggak tahu niat kita gimana. Mungkin mereka beranggapan kita tuh bisa dibilang ria atau Iya, betul. Ya tapi karena tuh itulah tadi, niat itu kan hanya kita dan Allah yang tahu. Betul. Gitu. Sebaiknya juga kita jangan gampang memvonis orang, apalagi dengan kata-kata yang menyakiti hati kan. Nah,
Nah itu kalau hubungan antar manusia kita nggak bisa Betul. hanya apa ya, berdiam diri aja, karena kalau hubungan antar manusia kita harus minta maaf dengan orang itu secara langsung gitu kan ya, mungkin seperti Soalnya itu. kita nggak bisa nguasain pikiran orang nggak sih? Iya, Mau kita buat baik, buat jahat, ada aja yang bilang itu Iya. "Ih, jahat banget sih lo, padahal kita lagi buat baik gitu kan. Oke, kalau Siska sendiri nih, kayaknya dari looknya tuh kayak tipikal yang pemikir. Bener nggak sih Kak? Betul kali. Betul banget. Nah jadi gimana tuh cara Ika menghadapi hate comment dari netizen? Tapi itu dulu sih. Kalau dulu Siska ya kayak tadi yang Zula bilang, komennya tuh kayak bilang kalau ini tuh ria gitu. Iya, Udahlah jangan buat gini, ria, jangan ria gitu. Komennya. Jadi Siska tuh kayak udahlah nggak mau lagi lah buat video, nggak mau lagi gitu, langsung down. Tapi ada yang nyemangatin, ada juga yang nyemangatin. Kenapa nggak buat konten lagi? Lebih banyak yang nyemangatin daripada yang ngedown gitu kan. Jadi ya udah buat lagi. Semakin kesini kan ternyata alhamdulillah nggak usah lagi dipikirin yang Tapi itu. masih ada? Masih ada. Tapi insya Allah udah ini ya udah Kebal. Iya betul. Karena semua itu butuh proses ya. Dan ketika kalau misalnya kayak Zula sama Siska ini kan bisa dibilang konten creator juga kan. Nah ketika udah memutuskan sebagai konten creator tuh udah pasti Udah siap bisa dong dengan siap nggak sih resikonya. terima ada Tanggung jawab komen sendiri. gitu. Iya betul. Dan ya udah bener sih kata Siska tadi, kita ambilnya ya positifnya aja, orang lebih banyak yang support, kenapa satu titik Satu yang orang itu iya. batu itu kita bikin stres. Sampai nggak mau buat video kemarin itu. Pernah juga sampai curhat sama Zula kan? Iya, kayak mana sih lah? Sampai Kak Zula bilang udah nggak usah, hapus aja nggak komennya? Kata Ika bilang gitu kan. Jadi katanya nggak usah dihapus, biarin aja, dan gitu. Masya Allah. Tapi Siska hebat ya. Maksudnya nggak semua orang bisa melewati itu gitu. Kadang ada yang langsung stres, langsung kayak meskipun ada dari orang-orang terdekat yang sudah menyemangati tapi tetap nggak percaya diri gitu buat mau bikin konten. Kalau untuk masalah konten-konten gini udah biasa aja sekarang. Biasa aja ya. Di luar konten masih kayak gitu. Kalau di luar konten masih. Oh jadi bawa masalah ini aja udah bebal gitu ya? Iya, pas masalah ini aja bikin udah konten. bebal, iya. Oke, nah kayak kalau misalnya kayak Zula sama Siska ini kalau lagi tilawah, pernah nggak sih kayak di titik momen tiba-tiba netesin air mata? Kalau lagi tilawah. Pastilah ya. Pernah? Pastilah ya. Zula juga pastilah ya. Itu tersentuhnya karena memang dari artinya sendiri atau karena bacaan yang saking merdunya sampai Soalnya nggak bisa nih. kadang kalau kita kayak sholat di masjid gitu kan, kayak jamaah taraweh atau lagi Idul Adha lah, Idul Fitri, itu sering nggak sih kita kayak di sekeliling kita imamnya lagi baca ayat gitu kan, pas lagi sholat, terus banyak jamaah yang nangis. Iya. Tapi padahal even jamaah itu tuh nggak tahu Nggak tahu artinya apa ya. ya kan? Tapi kayak suaranya udah bikin nangis aja gitu. Nah, kalau Zula sama Siska tuh kalau pas lagi nangis tuh karena dengar suara sendiri udah langsung luluh banget gitu kan. Atau karena emang tahu artinya tuh misalnya lagi ngomongin tentang azab atau apa gitu. Siska sebenarnya karena terbawa kesedihan sih. Jadi pemikiran jadi kan banyak kesedihan pikiran apa nih, banyak pikiran apa gitu. Jadi nggak bisa curhat sama siapa-siapa, nggak bisa diomongin. Jadi pas jangankan ngaji pas nyanyi yang gimana ya, ibu, itu langsung nangis itu. Kok nangis ya, cemen kali. Tapi nanti lanjut lagi nangis. Berarti hatinya gampang tersentuh ya kalau Siska. Ya. Lembut. Insya Allah. Kalau Zula? Kalau Zula ya pasti pernah sih. Soalnya kan dalam bertilawah itu juga kan ada lagu-lagu yang tipenya sedih, tipenya semangat gitu. Jadi memang ada satu lagu yang pernah Zula dengar terus yang bawahnya kan ustazah tuh memang deep banget gitu loh bawahnya, kayak dalam banget sampai mau menangis gitu dengarnya. Ya Allah, sedih banget ternyata kalau Al-Quran dibawa dengan ikhlas, dengan bagus gitu, pasti yang dengarnya juga bakal nangis gitu dengarnya. Berarti dengan irama aja kan, dari iramanya kita udah nangis gitu kan. Soalnya kita pun juga yang awam
yang awam aja kami aja nggak ngerti, apalagi yang awam gitu loh. Iya benar. Jadi kita cuma bisa dengar dari lagunya itu tadi. Kalau menyentuh ya pasti nangis gitu, pasti bikin nangis. Udah ya sedih-sedihnya ya. Udah ya. Nanti nangis lagi nih kan. Jangan. Oke, pertanyaan. Kalau biasa penyanyi itu pasti punya penyanyi idola. Kalian pasti punya dong kori atau koriah idola. Ada nggak sih? Siska dulu deh. Zula, Ika, idola. Ya, idola Ika tuh Zula. Ya guru-guru Siska ya, guru-guru Siska itu udah idola. Seperti Ustazah Afriantini gitu kan. Terus kalau yang internasional gitu Ada. Kak Mastia. Ya. Kalau Zula sendiri? Atau mengidolakan diri sendiri? Sebenarnya tuh tipenya nggak mengidolakan orang gitu, gimana sih? Oh, Mungkin lebih ke guru sendiri gitu. iya. Ya, jadi kalau misalnya Guru sendiri. Jadi iya, fokus ya di guru. Jadi di fokus di guru sendiri. Memang gimana sih kalau orang bilang ih idola banget sama ini, kalau Zul tuh nggak bisa dibilang idola sama ini tuh nggak bisa gitu. Gimana sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Iya. Pernah kayak gitu? Iya, sama kayak Husna. Iya. Nggak ada mengidolakan artis, nggak ada mengidolakan gini. Kayak semuanya tuh sama standar gitu. Makanya kalau dibilang siapa sih idolanya? Ya nggak ada. Gimana sih jawabnya? Yang emang nggak ada jawabnya. Gimana sih jawabnya? Ya guru sendiri lah pasti idolanya. Jadi emang waktu kita qoriah tuh yang diikutin yang guru sendiri itu ya. Iya. Bukan idola sama qori ini terus ngikutin ada itu, bukan gitu kan. Memang kan kita kalau belajar nggak bisa dari satu guru, Iya. harus dari banyak guru. Karena kalau dari satu guru aja kita nggak tahu nih ilmu di guru yang lain itu seperti apa dapatnya gitu. Kalau qoriah juga gitu kan dia kan lebih ke nada kan? Iya, nada juga. Nadanya, Lagunya itu kan teknik lain suaranya. guru, lain juga nadanya. Iya. Jadi kalau banyak guru gimana dong? Ya gitu, jadi kita bisa menggabungkan satu lagu itu misalnya nahawan, jawabnya itu dari variasi ustazah ini gitu. Kalau yang jawabnya dari ustadz ini gitu. Bisa Terus digabungkan. digabungin jadi Iya, versi Siska. digabungin. Iya. Ya gitu. Itu jadi Gitu gak sih ya? Oke, kalau di event MTQ, kalau Husna lihat di story Zula, Siska itu ada yang namanya apa sih kayak latihan sama-sama itu apa namanya? training center. Yes, Ya, training center. Nah, Ya. itu training center itu diadakan berapa lama sebelum lomba? Kalau di Quran Center sih kemarin ada sebelum MTQ nasional ya. Itu berapa bulan ya kak? 5 bulan ya? Oh, lama juga ya. Kan kemarin kita bulan Dia tergantung lah. Kadang mepet juga. ya kadang mepet. Oh, 2 minggu sebelum MTQ ada gitu. Jadi itu per kelompok gitu ya? Yang Training centernya. iya yang dipanggil tuh yang tilawah, biasanya yang tilawah, yang tahfiz. Yang khot kemarin juga ya? Iya ada. Yang khot. Ketika mau lomba kan? Nggak juga mau lomba sih sebenarnya Kak. Memang dijadwalin gitu sih. Iya, dijadwalin. Memang dijadwalin. Yang paling sering itu yang 1 bulan atau 2 bulan sebelum MTQ gitulah. Oh, itu paling Itu sering memang ya. persiapannya kan, persiapan untuk MTQ nasional. Oke. Nah sebelum nanya tips suara bagus nih. Soalnya kalau tips suara bagus pasti di Q&A udah banyak banget. Udah banyak banget, Nah kalian tuh di dunia qoriah ada nggak sih kayak kerikil-kerikil hambatan yang bikin kalian down, terus kayak sedih gitu, ada nggak sih? Cepat dulu jawabnya. Cepat dulu. Zula aja Zula dong, tadi Siska terus. terus dari tadi ya. Biar jawabannya Ika kan kalau jawab pertama kan kayak nggak ada itu. Option, Terserah aja mau iya. jawab apa. Kalau Zula kan berarti udah jawab Siska nih gitu. Gimana Ya, Zula? kalau Zula nih pasti ada lah gitu. Tapi memang Zula tipenya nggak pemikir gitu loh. Nah, Kak, Contohnya tapi apa gitu mas? contohnya dulu itu di pondok, nah kasih Zula cerita. Jadi ada itulah Zula kan sering pergi-pergi, jadi ada foto kami tuh kan dipajang gitu. Iya, Nah itu pas Ketika subuh, lomba di luar gitu ya? bukan ketika lomba sih, memang dulu tuh sering pergi-pergi gitu, pergi-pergi haflah gitu, disuruh ngaji ke misalnya ke Lombok, ke Bali gitu. Tapi bukan lomba? Bukan, Apa cuma namanya? diundang aja, haflah namanya. Diundang. Mungkin ada acara MTQ lah gitu di tempat itu. Nah jadi kan pasti ada foto tuh. Nah fotonya ditempel dong di papan Mading. mading gitu. Nah pas itu cuman muka Zula aja ditusuk-tusuk gitu. Iya, dipajang ya. Dipajang tapi muka Zula aja ditusuk-tusuk. Icon ya? Pas udah tahu kan ini kok
kayak gini sih? Memang semuanya gambar tuh nah. Memang semua gambar tuh muka Zula aja yang tusuk-tusuk gitu. Oh jadi udah dipajang nih, udah cantik nih. Fotonya Sengaja ditusukin. Iya. oh maksudnya jadi fotonya tuh udah semua Iya sebenarnya. udah dipajang gitu loh, udah dipajang di mading. Tapi muka Zula tusuk-tusuk gitu. Tapi pas subuh ya, kalau subuh atau maghrib gitu ya, pas dilihat kok muka Zula aja yang tusuk-tusuk semua. Kok nggak tahu? Masa nggak tahu sih? Makanya semenjak itu mading jadi dikacain. Oh. Kenapa tuh kayak gitu? Ya makanya nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Hatersnya. Iya makanya nggak tahu sih. Tapi memang Zula nganggapnya sih biasa aja sih. Tapi sedih ya. Sedih? Kayaknya enggak. Cuman Cuman udah jiwanya heran aja, udah. kok ditusuk ya? Kenapa ya gitu? Tapi nggak ada kepikiran kayak mana sih orang tuh Iya. nggak suka gitu. Tapi memang ada sih, pasti ada lah orang nggak suka Pasti. sama kita kan. Cuman ya Zula tipenya nggak memikir banget gitu. Bagus sih. Bagus. Enjoy aja ya. Iya enjoy aja benar. Iya benar. Bukan masalah kok ditusuk. Iya, bukan Yang penting masalah. bukan muka asli. Oke, kalau Siska gimana? Kalau Siska nggak ngedown, tapi merasa kayak nggak gimana ya ngomongnya. Siska tuh juga ada nggak sempurna gitu. Siska juga ada penyakit. sempurna. Nah, Oh, penyakit ini, penyakit asma ini kan kalau orang bayangkan nggak bakalan bisa. Kok bisa seorang yang punya riwayat asma nafasnya panjang pas tilawah gitu. Terus nggak capek, siapa bilang gitu kan? Nafasnya panjang itu pas sehatnya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau datang kambuh penyakitnya itu, udah itu ayat pendek aja udah nggak bisa lagi. Jadi kalau asma itu ada momennya ya? Ada. Momen pas kita nggak bisa nafas panjang gitu ya? Ya kadang kalau kita Siska terlalu tinggi bawa tilawah gitu, Tiba-tiba mandek. enggak, abis selesai ngaji itu langsung asma gitu. Pernah nih, Pernah. duet sama Zula. Tapi pas ngajinya biasa aja biasa gitu. aja. Tapi pas Selesai selesai ngaji baru kerasa kali itu. Iya pas ngaji nggak berasa gitu ya. Kadang pernah sampai Iya. saya minta tolong sama Zula lanjutin. Lanjutin. Ika nggak sanggup lagi gitu. Jadi orang liatnya Ika Bisa sempurna aja aja gitu kan. Iya bisa aja terus padahal enggak. Ada sisi gimana lemahnya Itu juga. tingkat perjuangannya lah ya. Iya betul. Gimana kita supaya terlihat maksimal aja gitu. Padahal nggak Tapi maksimal. pernah nggak sih kalau misalnya lagi tilawah gitu terus pas lagi asmanya kamu tuh terus kan jadi pendek kan nggak panjang. Terus mungkin dikomen sama guru atau apa gitu. Iya pernah. Iya pernah. Nggak sama guru sih. Adalah orang gitu. Orang bukan guru. Yang penting masih orang kan. Dia Masih komen aman. gitu. Dia Ya, komen. dia bilang kenapa kemarin nafasnya panjang sekarang pendek. Jadi kita bilang sakit juga nggak bakalan percaya gitu. Kadang orang kita bilang sakit itu, sekarang ini kan sering kambuhnya, bukan kadang-kadang tapi udah sering kan. Jadi setiap misalnya ada kegiatan itu kadang Siska tuh nggak bisa izin dulu lah. Nah, Siska bilang sakit orang nggak percaya. Jadi itulah Siska tuh nggak cuman sedih aja nggak Jadi ngedown, dipendam sedih sendiri. aja karena nggak di ngertiin gitu. Tapi nggak mau nyoba untuk bilang gitu biar orang-orang tuh nggak Udah ngejudge duluan gitu loh. Udah bilang, Oh, udah bilang. tapi nggak percaya. Oh jadi emang benar mereka nggak percaya. Iya nggak percaya, harus lihat dulu. Kalau kadang kalau udah orang udah gimana ya, udah sekarat betul batu. Baru ayo udahlah bawalah rumah sakit gitu. Sedih. Sedih banget jadi. Kok jadi sedih Iya lagi? sih kalau Siska tuh udah sakit kayaknya Zula liatnya ya Allah anak ini kayak gini banget gitu sakitnya. Zula pernah lihat langsung pas asmanya kamu. Selalu Zula nih, sering. Hanya kalau dia sakit kada makan. Dia ikut juga ke kamar. Kami kan nggak sekamar dulu. Gitu lah, jadi nggak lancar aja gitu ya qoriahnya. Iya, nggak seterusnya lancar. Ada aja. Oke. Oke, kita baca Q&A kali ya. Boleh? Boleh. Dari siapa dulu, Zula pas Siska nih? Zula aja. Zula, oke izin ya Zula ya. Oke. Oke, kita baca Q&A dari story yang udah Zula buat tadi nih ya. Suka ini aja. Oke, kita sita dulu HP-nya. Sita. Jadi Pinjem dulu. Pilih ini ya Q&A-nya. Langsung ya, Zula dulu versus Siska gitu. Oke.
Nih dari VVIAA_5. Kiat-kiat latihan suara, pernafasan yang baik dan benar gimana Kak? Iya, kalau pernafasan sama suara itu, kalau suara itu memang kan anugerah dari Allah kan, nggak bisa kita pungkiri gitu. Tapi kalau nafas kita bisa latih. Memang awalnya pasti setiap qori itu nafasnya pendek. Nah, terus bagaimana dia memperpanjang nafas itu dengan cara apa gitu. Jadi memang beda-beda sih tiap qori. Kalau Zula pribadi nggak ada cara khusus sih, cuman latihan tiap subuh. Jadi memang tiap subuh tuh latihan dengan ayat yang panjang gitu. Jadi kita nggak manjakan nafas kita. Misalnya qul huwallahu ahad itu kan pendek banget kan. Nah, coba kita sampaikan sampai walam yakul kufuwan ahad gitu. Bisa nggak? Jadi satu nafas. Jadi satu nafas gitu. Memang harus dipaksa sih. Jadi nggak bisa dimanjain gitu nafas. Tapi nggak ada kayak olahraga itu nggak pernah gitu. Enggak ya? Iya nggak ada. Tapi ada orang bilang kalau makanan itu ngaruh ke suara, kayak qori tuh kayak dilarang gitu makan goreng-gorengan gitu misalnya, itu beneran ngaruh ya? Itu Makanan balik pedas lagi gitu. sebenarnya. Gorengan. Sponsori dengan gorengan para qoriah ini. Tapi itu balik lagi loh ke tipe suara masing-masing. Ya, benar. Tapi memang beda-beda. Ada yang qori itu yang ngaji harus makan cabai dulu. Iya, benar. Ada yang harus Baru denger, serius. Jadi pas lagi ngaji dia makan cabai. Gitu. Itu untuk apa katanya Kayak untuk ada sensasi. biar apa? Keluar gitu, biar agak panas mungkin di sininya. Oh. Ada juga yang harus ngerokok dulu. Ada juga yang ngerokok. Oh, ngerokok. Iya. Ada yang minum es. Ada yang minum es dulu gitu. Jadi memang Jadi penyanyi dilarang minum es, tapi qoriah ada yang iya, malah justru baru Zula tahu juga sih untuk membesarkan suara tuh pakai minum es. Makan es. Oh gitu. Iya. Baru tahu juga, emang baru tahu. Rupanya es ada gunanya. Gak selamanya berbeda-beda ya. Es yang gimana? Es ini es kosong lah. Iya, Es kosong. Orang suka gigitin Berarti rasa bukan itu. es yang dikasih avocado, bukan dikasih coklat itu. Ya kayak es batu yang Es batu yang gigitin gitu kan. Gitu. Iya. Terus kalau latihan pernafasan itu bukan semerta-merta kita cuma lari pagi tanpa dipraktekkan, itu bohong semuanya. Iya. Betul. Jadi memang betul kita misalnya habis lari nih, coba ngaji gitu. Jadi bukan kita hanya lari pagi terus ya udah napas kita bisa panjang, nggak bisa kayak gitu. Oh, jadi habis Jadi lari harus langsung ngaji harus gitu ya? diimplementasikan dulu ke Al-Qur'an ini gitu, ke ayat yang panjang. Oke, sedikit nanya ini ya. Kalau Zula kenapa metodenya itu harus subuh-subuh? Karena memang subuh tuh nafas terpendek. Oh, gitu. Oh, gitu. Subuh nafas terpendek, suara terberat. Nah, Karena nyawanya Karena- belum kumpul. karena suara pagi itu kan masih suara apa ya, belum normal gitu kan, kan masih belum normal kan. Nah itulah yang paling bagus latihan suara. Oh ya, kita kalau habis bangun tidur Agak orang serak-serak Iya. gitu kan. habis bangun tidur ya, Iya, tidur bangun mulu. tidur, ya. Oh, jadi iya, Oke. Ya itu. Jadi itu jawabannya. Iya itu jawaban. Oke, sudah terjawab nih ya. Mungkin pertanyaan langsung dari Siska. Mbak Siska. Banyak nih ya. Oh ini. Siska udah deg-degan nih. Ya, sampai jadi relax. Kakak dari Ica SYHH_. Ya. Kakak 24 jam ngapain aja, sumpah bingung atur waktu. Nah ini manajemen waktu nih, penting sih ini. Manajemen waktu. Ngatur waktu ya. Sebagai qoriah tuh pasti tilawah terus kan? Enggak. Harus jujur nih. Gimana ya? Suara juga perlu istirahat dong. Iya. Enggak 24 jam latihan. Kalau untuk ngatur waktu ini tentang tilawah atau bukan sih? Ya pokoknya 24 jam. Keseharian Siska kan Siska ada kuliah, ada waktunya istirahat, ada waktunya me time gitu kan. Ada waktunya sambil Harus tilawah. disebutin gitu dari jam. Secara ringkasnya aja, Dia rangkumannya aja. penasaran apakah sama dengan Kayaknya tiap orang beda-beda lah. Ya nggak sih? Iya beda-beda Tiap sih. tiap orang beda-beda. Iya. Kalau saya ya biasa bangun pagi, sholat, terus nggak mandi dulu ya. Nggak mandi dulu. Pokoknya sholat dulu. Salah dulu. Heeh. Habis itu ya sarapan. Terus kalau ini benar-benar detail banget Detail ya. banget. nah, enggak, kalau udah sarapan baru latihan ngaji. habis Ya sarapan jadi latihan. termasuk subuh juga gitu. Latihannya pokoknya yang paling bagus itu emang subuh. Subuh atau enggak agak pagi-pagi dikit. Iya. Udah lah. Mm. Ya, terus kalau malam
Kalau dari sore, Siska tuh dari sore jam 1:30 ngajar online, ngajar tilawah. Dari jam? Dari jam 1:30. Oh, 1:30. Iya, 1:30, 1:30 sampai ba'da Isya. Lama ada yang ngajar. Iya, ngajarnya lama. Tapi sekat-sekat lah waktu sholat ini dulu gitu. Jadi lebih banyak untuk ngajar ya berarti? Iya, lebih banyak waktu ngajar. Tapi itu untuk di hari Biasa. Senin sampai Kamis saja. Kalau Jumat sama Ahad sampai Ahad ini kan kuliah ya kan. Jadi Siska sengaja kosongkan di Jumat sama Ahad gitu, biar ada aktivitas lainnya. Udah. Tapi intinya sih kalau tilawah tuh ada tiap hari tuh ada gitu, Iya, harus mengeluarkan suara ada. gitu. Kalau nggak mau dari suara dari awal ayat, kita bawakan langsung dari Nada ayat tingginya. tingginya. Iya, nada tingginya. Nggak apa-apa, yang penting ada latihan suara gitu. Tapi ngajarnya itu tilawah juga? Iya, ngajar tilawah Siska. Iya, dengan ngajar itu pasti Ya udah latihan Udah juga. latihan secara tidak langsung ya kan. Oke. Ini ke pertanyaan Zula lagi ya. Dari Ali_Syafaat22. Aku mau nanya nih Kak Zula. Bagaimana cara membangkitkan rasa ibadah kepada Allah saat iman kita lagi turun? Nah, ini penting nih. Gimana Zul? Kita lagi turun ya. Cewek juga kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Apalagi pas kita lagi semangatnya ibadah, terus tiba-tiba datang tamu kan. Itu godaan terberat Aduh. untuk membangkitkan semangat tuh susah banget. Tapi ya cara yang paling ampuh ya cuman dipaksa dari diri sendiri. Selain dipaksa itu kayaknya nggak ada cara lain. Kalau menurut Zula sih, soalnya kalau tanpa kita paksa nggak bakal Iya gerak gitu sih. Bener juga. Terus ya imbangin dengan mungkin dengar motivator atau dengar ceramah-ceramah gitu kan. Itu kan bisa membangun semangat juga. Tapi kayaknya kalau kita dengerin motivator itu kayaknya Iya, semangat nih, semangat kan ya. Pada semangat baru langsung orang yang nonton video kita ini jadi semangat ya. Semangat ya. Oke. Jadi itu ya, kita harus memaksakan. Karena kalau nggak dipaksain, kita kayak dimanjakan oleh nafsu yang pemalas itu ya. Dan lihat motivator. Jadi kalau lihat YouTube ya yang manfaat, gitu lah ya. Oke, Berarti lanjut. sekarang Siska nih ya. Maaf Kak, udah punya calon imam. Ini bisa dibahas kali ya. Privacy ya guys, privacy. Cepet guys. Oke. Dah. Tips nafas panjang dan cara ngelatihnya gimana? Ini Yang sama tadi ya udah tadi ya? Udah Iya, ya? udah. Kalau Riva favorit tadi kita udah bahas ya? ya udah juga. Kak, cara bisa suara tinggi itu sama gak sih kayak suara panjang? Nafas panjang. Suara tinggi Suara beda kan? tinggi dengan napas panjang beda. Nafas panjang. Kak, cara bisa suara tinggi dan napas panjang gimana ya? Dari Arisan Sori 21. Nafas panjang dengan suara tinggi. Jawabannya latihan. Iya. Kalau suara tinggi, Kalau kita mau tinggi cuman dengerin aja tapi nggak dipraktekkan, sama aja bohong. Kita praktekkan misalnya nadanya tapi kita praktekkan dengan Iya. nggak bakalan bisa kalau kayak gitu. jadi latihan aja abis gitu nanti kebentuk sendiri ya? Iya, Iya. insyaallah. Kalau nafas tadi udah dibahas oleh Kak Zula. Cobain dong kalau yang tinggi itu. Sok Kak, coba Kak. Coba dong. Ayo Siska. Dari tadi kita ngobrol, belum Iya. tilawahnya kayak bilang gimana sih ini kalau kepada nyoba kan barikan ini? pakai nada tinggi katanya kan. Coba nih, Coba. nanti. Ika aja, nggak Iya. ada lah. Nah, Ika lah kan tadi Kita kayak dulu, ini nanya ke Nanti Ika. ada nih giliran Zula nih. Langsung aja ya Ya. ke jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walaupun kecil ya. Jujur baru denger, jadinya kaget banget. Kaget. Jujur baru denger. Karena ruangannya juga bergema kan. Jadi Jadi ini salah satu contoh
Walaupun teman-teman suaranya nggak sanggup tinggi, ya dicoba dulu. Kayak saya coba tadi, dulu, benar. ya saya tuh merasa gimana ya, saya tuh memang nggak bisa terlalu tinggi. Seperti Kak Zula, kalau Kak Zula ini memang udah mahir sekali tingginya. Pro ya. Iya. Kita coba juga. Jadi saya kalau nyobain suara nada Kak Zula, kecekik kayak tadi. Iya, itu tadi tuh suara Kak Zula. Tapi itu kalau nada Zulanya Kak Zula. santai. Iya, kalau dia biasa aja. Iya. Mukanya pun biasa aja. Jadi ya itu tinggi rendah mukanya gitu-gitu aja. iya. Gitulah cara melatihnya gitu. Yang penting kita coba mau kecekik apa tidak. Yang penting coba dulu. Iya benar-benar. Baru dengar langsung Kaget secara ya? live soalnya Di depan kayak ya, Instagram kan pasti beda dong. Iya. Zula lah coba Zula. Apa ya? Lagu apa kak? Kepancing lagu Jaharka pula. Ya Allah, Zula nggak bisa kok ngalit Quran. Oh, oke. Diambilin tenang-tenang. Mau Quran, oke. Siap. Yang ini aja yang mana? Ros kalau mau tinggi. Yang jawabnya. Ya, oke. Allah. Oh. Itu sama tadi dengan nada Siska Pau tadi. Jadi itu nadanya Zula. Gitu. Masa sih? Iya, itu nadanya Zula. Kenapa Ika kecekek? Karena Ika jarang latihan. Maksudnya lebih banyak. Masih sih kecekek. Lebih banyak. si Kecil itu Zula gimana gitu. ya? Kita lagi suara tinggi tiba-tiba Nana. Itu kayak gitu. Itu kayak gitu. Ya pokoknya ada suara-suara yang nggak enak gitu Suara lah. yang kurang. Nggak masuk gitu ya? Iya. Itu kecekik namanya. Itu Ya kecekek kalau lah. ini yang pantas lah ya, kalau lagi ngaji pasti netesin air mata sendiri soalnya Iya. deep banget. Kalau sudah tinggi nggak bisa netesin air mata. Kalau Ya, rendah Udah bisa. fokus ke ini. Yang denger. Berarti tadi itu bisa dibilang satu nafas ya, Zul ya? Iya, kenapa dong? Iya. Soalnya dalam baca Al-Quran kan memang nggak boleh tanafus. Dalam baca Al-Quran. Nggak boleh apa? Tanafus itu mencuri nafas di tengah-tengah kita membaca Oh, Al-Quran. iya. Makanya ada hukum wakaf ibtida. Nah, makanya itu fungsinya agar kita tidak mencuri nafas di tengah-tengah membaca Al-Quran. Gitu. Oke. Merinding loh. Oke, lanjut nih ya dari Lutfi PDSR. Kak Zula paling suka langgam atau irama apa, Kak? Kan banyak juga nih ya. Apa aja sih tuh yang sebenarnya yang ada di tilawah tuh? Bayati, Soba, Nahawan, Hijaz, Ros, Sika, Jaharka. Jadi ada 7 7. langgam. Ya. Yang paling Zula suka? Kayaknya kadang berubah-berubah gitu sih. Sekarang lagi sukanya tergantung variasinya. Oke, sekarang nih lagi suka Zula apa? aja pun nggak punya idola jadinya. Iya benar gitu ya. Kan? Oke, Mbak, sekarang lagi suka Sekarang apa? lagi suka Jaharka kayaknya. Gimana? Gitu. Oke, kalau tadi yang dibawain Zul kan itu tinggi banget tuh. ya, Nah, kalau Jaharka itu jenis nada yang sedih-kah atau yang sedih, happy? Jaharka sedih. Sedih ya? Jaharka Itu rendah apa? Biasanya pakai nada rendah apa? Tinggi. tinggi pasti. Dia kan dalam satu langgam itu ada tingkatannya, Kak. Jadi ada yang awal, tengah sama jawab jawab. Jadi jawab jawab itu yang paling tinggi. Kalau yang awal tuh masih nada-nada dasarnya gitu. Jadi yang enggak terlalu tinggi. Kalau yang tadi Kami ngambilnya yang jawab jawab semua. dan nadanya Tinggi, nada jawab jawab tuh nada yang paling tinggi. Gitu. Nada yang paling tinggi. Oke. sekarang Siska ya? Sekali lagi. Tips menguasai berbagai macam makro dan latihannya. Nah, Ini bisa kayak tadi tuh. nggak sih? Bukan ya? Tips menguasai. Tips menguasai berbagai macam makro dan latihannya dari NVLTHRQ. Susah banget. Berarti gini, berarti maksudnya itu menguasai makro Lagunya itu gitu benar. kita harus menguasai lagunya dulu ya kan, baru kita memindahkan lagu ke makro ke yang lain gitu, makro yang lain. Jadi
yang dikuasai itu bukan makronya tapi lagunya. Iya, itu maksudnya tadi dikuasai lagunya. Ya. Terus kalau ya menurut Zula sih kalau mau belajar gitu coba aja satu makro dulu. Iya. Jangan pindah-pindah ke lagu-lagu lain. Soalnya Makro itu kayak tadi ya yang paling jadi tinggi itu tadi ya. makro itu dari bayati sampai bayati akhir gitu. Kan jadi kan memang setiap ngaji tilawah tuh biasa dimulai dengan bayati dan ditutup oleh bayati. Nah, dengarnya satu makro itu aja terus dengerin. Soalnya kalau kita pindah-pindah makro bisa jadi nggak fokus sama lagu yang kita dengarkan. Nanti pun bisa bercampur-campur gitu. Soalnya kan kalau awam gitu belajarnya pasti bakal kebalik-balik tuh. Ini lagunya lagu apa nih Jadi gitu. kuasain satu makro. Iya, dulu, satu makro aja dulu pindah, fokus gitu ya. Lebih bagus lagi langsung ke guru. Iya benar. Enggak, iya kalau benar. kita Kalau belajar ini kan sendiri kalau kan untuk yang awam ya. iya. Tapi kalau untuk yang, seperti udah ada dasarnya, Udah dasarnya. udah ada dasarnya nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Kan kita ngikut guru. Coba memindahkan apa yang lagu guru ajarkan, pindahkan ke surah lain gitu. Ya gitu sih caranya. Cara mau saya. Mau belajar jadinya sekalian belajar. Ayo dong. Iya. Oke. Ini dari Himam __ Aziz. Kak Zula sama Kak Siska itu saudara atau sahabat sih? Pertanyaannya sama loh, di sini ada juga loh. Ada ya? Saudara seiman. Saudara seiman. Saudara seiman. Saudara seiman. Iya, memang kami Zula pertama kali masuk Quran Center tuh dekatnya sama Siska. Iya. Jadi sampai sekarang gitu. Jadi sahabat atau gimana? Udah dianggap saudara? Sahabat nggak sih Kak? Nggak usah sahabat ya Kak? Nggak usah. Kalian kalau lomba gitu, misalnya ada lomba nih ngewakilin Kepri, dua-duanya pasti ikut apa enggak sih? Kami kan berlawanan kami. Kadang berlawanan. Pernah juga. Iya, kami berlawanan. Iya, udah 2 tahun ya kita lawan. Tapi nanti enggak lagi. Ini ya, apa Nggak lawan kalau di ini Zula, aja. apa ngelawan tuh kayak mewakili satu daerah gitu nggak sih? Iya, jadi Siska dari Lingga, Zula dari Batam, tapi pada cabang yang sama gitu. Jadi di provinsi kami ketemunya di situ gitu. Tapi nggak lawan gini. Iya, tapi nggak bertumbuh lah. Lawan ininya. Lawannya lewat prestasi ya, lewat prestasi. Gimana tadi nampilnya Zula gimana ya? Oke, terima kasih buat Zula, Siska yang sudah mau hadir di podcast pertama kita. Perdana banget nih ya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi yang pengen jadi Qori'ah. Ini bisa dicontoh 2 orang yang punya prestasi luar biasa banget. Semoga juaranya apa perlu disebutin apa? Nggak perlu deh. udah ya, orang mungkin udah pada tahu juga ya di luar sana prestasi mereka berdua gimana gitu ya. Betul. Enggak juga. Kenapa Siska? Zula mungkin iya. Siska kan juga. Kan juga lah, Ya Sun, amin. Amin ya Allah. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan 1, 2, 3 kata buat teman-teman di rumah. Ya, buat teman-teman semua yang di rumah yang sedang mendalami tilawah, semangat terus, jangan pantang mundur. Ya, jangan gampang down dengan perkataan orang. Terus saja fokus sama tujuan kalian masing-masing, karena tenang, Allah selalu bersama kalian. Mantap. Siska, keluarkan aksimu. Sama seperti yang Kak Zula. Nggak boleh sama lah, nggak boleh sama. Dengan versi yang berbeda. Biar kita lebih jangkauannya Oh, luas. pokoknya iya sama dengan perkataan Kak Zula tadi. Selalu tetap semangat gitu. Jangan seperti saya dahulu yang suka ngedown dengan kata-kata orang gitu. Jangan Jadi, dicontohkan. kalau dulu aku prinsipnya hidup udah susah jangan dibawa susah. Iya benar. Benar ya. Jadi omongan Pokoknya orang itu kalau jangan udah- dibikin susah gitu ya. Pokoknya kalau udah ngedown, ingat orang tua, ingat siapa yang mau dibahagiain. Itu salah satu cara biar kita bangkit lagi. Mantap. Ya, pokoknya tetap semangat. Jadi ingat orang-orang yang nge-support kita Iya, juga, yang bukan support yang kita. bikin kita down doang. Ya kan? Oke. Semoga ini bisa kita terapin ke kita semua ya, bahwa kita harus membahagiakan kedua orang tua kita, pasangan kita, tapi karena kita jomblo, ya udah kita tugas kita bahagiakan orang tua kita dulu gitu ya. Oke, setuju ya, sepakat ya. Membahagiakan keluarga juga. Iya, keluarga juga. Oke. Apa? Nggak jadi.
Oke deh, itu aja teman-teman obrolan kita hari ini barengan sama Zula dan juga Siska. Ada lagi Kak Hana yang mau disampaikan? Oke, makasih Zula sama Siska. See you on the next video, insyaallah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.